Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-67. Soal pertama. Anda adalah seorang ketua RT di suatu desa. Warga masyarakat di desa tersebut selalu aktif di berbagai kegiatan sosial. Beberapa waktu yang lalu, ada warga pendatang dengan usia yang masih muda mengontrak di salah satu rumah di wilayah Anda. Dari awal kedatangan, mereka tampak pendiam, jarang melakukan sosialisasi dengan warga lainnya. Aktivitas mereka terkesan tertutup dan mencurigakan. Selain itu, sering terlihat juga pemuda lain yang datang dan pergi dari rumah tersebut setiap harinya. Pekerjaan mereka juga tidak jelas karena hanya datang dan pergi dari rumah tersebut. Anda juga berusaha mengajak pendatang tersebut untuk mengikuti segala kegiatan sosial, tetapi responnya pasif dan tidak ada perubahan. Yang Anda lakukan adalah A. Anda tidak menyerah menasihati dan terus mengajak keluarga pendatang untuk berbaur. B. Membiarkan saja karena itu adalah hak mereka. C. Mengamati aktivitas mereka dan menginformasikan kepada kepala desa di wilayah Anda. D. Mengajak mereka berbicara secara tertutup dan menggali informasi tentang segala aktivitas mereka. E. Segera melaporkan kepada pihak berwenang terkait adanya aktivitas keluarga pendatang yang mencurigakan. Pada soal nomor 1, ketika kita merupakan seorang ketua RT di suatu desa, kemudian ada warga masyarakat di desa kita yang merupakan warga pendatang dengan usia yang masih muda, mengontrak di salah satu rumah di wilayah kita, dan dari awal kedatangannya mereka pendiam, jarang melakukan sosialisasi dengan warga lainnya. Aktivitas mereka pun terkesan tertutup dan mencurigakan. Selain itu, sering terlihat juga pemuda lain yang datang dan pergi dari rumah tersebut setiap harinya. Pekerjaan mereka juga tidak jelas karena hanya datang dan pergi dari rumah tersebut. Kita sudah berusaha mengajak pendatang tersebut untuk mengikuti segala kegiatan sosial, tetapi responnya masih pasif dan tidak ada perubahan. Apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang tepat kita lakukan sebagai ketua RT adalah pilihan E. Segera melaporkan kepada pihak berwenang terkait adanya aktivitas keluarga pendatang yang mencurigakan. Soal nomor 2. Beberapa hari belakangan ini di lingkungan di tempat tinggal Anda sering diresahkan dengan keberadaan pencuri. Menanggapi hal itu, warga di lingkungan Anda sepakat untuk mengadakan ronda malam yang terjadwal setiap harinya. Di sisi lain, Anda sebagai anggota direksi yang setiap harinya sangat sibuk dan terkadang harus lembur sampai malam untuk menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan di kantor. Sikap yang paling tepat di situasi tersebut adalah A. Mengikuti ronda pada hari yang Anda bisa meskipun bukan jadwal Anda ronda. B. Memilih membayar denda kepada ketua RT karena tidak bisa mengikuti ronda. C. Meminta kepada seorang tetangga menggantikan Anda dan memberinya imbalan. D. Menempati jadwal ronda sebisa mungkin dengan mengatur penyelesaian pekerjaan harian Anda. E. Meminta agar diberikan jadwal ronda di mana Anda tidak terlalu sibuk dan tidak ada lembur. Pada soal nomor 2, beberapa hari belakangan di lingkungan tempat tinggal kita sering diresahkan dengan keberadaan pencuri. Dan menanggapi hal tersebut, warga di lingkungan tempat tinggal kita sepakat untuk mengadakan ronda malam yang terjadwal setiap harinya. Di sisi lain, kita sebagai anggota direksi yang setiap harinya sangat sibuk dan terkadang harus lembur sampai malam untuk menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan di kantor. Bagaimana sikap kita yang tepat di situasi tersebut? Di antara kelima pilihan ini, yang paling tinggi poinnya adalah pilihan D. Menepati jadwal ronda sebisa mungkin dengan mengatur penyelesaian pekerjaan harian Anda. Soal nomor 3. Ketika dalam perjalanan kembali ke kantor setelah makan siang di warung makan dekat dengan kantor, tiba-tiba dari arah belakang datang mobil yang melaju kencang. Hal tersebut membuat Anda terciprat air dari genangan air hujan karena secara kebetulan Anda berada di dekat genangan air hujan tersebut. Sementara itu, mobil tersebut terus melaju meninggalkan Anda dengan kondisi baju Anda kotor akibat air genangan tersebut. Maka sikap Anda adalah A. Secara refleks akan berteriak kepada pengemudi mobil tersebut karena telah membuat baju Anda terkena cipratan air genangan hujan. B. Tidak mempermasalahkannya karena jika ingin marah juga percuma sebab pengemudi mobil sudah pergi dan tidak peduli dengan kondisi Anda. C. Berusaha untuk tetap bersabar serta berdoa supaya pengemudi mobil sadar mendapatkan balasan yang setimpal atau setidaknya juga sama-sama mengalami hal seperti yang Anda alami.
D. Berusaha bersabar meskipun harus menanggung resiko malu karena baju yang kotor, beranggapan mungkin pengemudi mobil tersebut tidak melihat ada genangan air yang dapat membuat Anda terciprat. E. Tidak ingin marah karena sudah terjadi seperti itu, hanya saja sedikit kesal karena harus mencari baju ganti. Pada soal nomor 3, ketika dalam perjalanan kembali ke kantor setelah makan siang, dari arah belakang datang mobil yang melaju kencang. Hal tersebut membuat kita terciprat air dari genangan air hujan, karena secara kebetulan kita berada di dekat genangan air tersebut. Sementara itu, mobil tersebut terus melaju meninggalkan kita dengan kondisi baju kita kotor akibat air genangan tersebut. Maka bagaimana sikap kita pada situasi itu? Di antara kelima pilihan ini, jawabannya adalah pilihan D. Berusaha bersabar meskipun harus menanggung resiko malu karena baju yang kotor. Beranggapan mungkin pengemudi mobil tersebut tidak melihat ada genangan air yang dapat membuat Anda terciprat. Soal nomor 4. Pada saat mengerjakan tugas kantor, tiba-tiba ada notifikasi email masuk. Dari hasil pemantauan email tersebut cukup mencurigakan dan berpotensi bisa meretas sistem di kantor. Untuk mengatasi hal itu, apa yang akan Anda lakukan? A. Bertanya dengan rekan kerja cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat. B. Memanggil ahli teknologi untuk memastikan permasalahan tersebut. C. Melaporkan kepada atasan tentang kejadian tersebut dan meminta petunjuk tindakan lanjutan. D. Segera menghapus email tersebut. E. Menyelidiki email tersebut terlebih dahulu baru melakukan tindakan yang tepat. Pada soal nomor 4, pada saat kita mengerjakan tugas kantor, tiba-tiba ada notifikasi email masuk. Kemudian dari hasil pemantauan, ternyata email tersebut cukup mencurigakan dan ternyata bisa berpotensi meretas sistem di kantor kita. Bagaimana upaya yang kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Di antara kelima pilihan ini, yang sebaiknya kita lakukan adalah pilihan D, yaitu segera menghapus email tersebut. Soal nomor 5. Anda merupakan seorang pegawai di salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia. Perusahaan tersebut meminta para pegawainya untuk mengisi laporan harian kegiatan secara online melalui aplikasi yang sudah dibuat oleh perusahaan. Namun, jenis pekerjaan Anda sering di lapangan membuat terkadang pengisian laporan harian kegiatan terkendala sinyal. Bagaimana tindakan Anda atas masalah tersebut? A. Meminta teman yang berada di lokasi yang memiliki sinyal bagus untuk mengisi laporan harian kegiatan milik Anda. B. Meminta kelonggaran pada atasan untuk membuat laporan harian kegiatan secara manual. C. Berusaha mencari tempat dengan sinyal baik untuk dapat mengisi laporan kegiatan harian. D. Saat Anda berada di lapangan dan memiliki sinyal kurang baik, maka Anda menunda pengisian laporan harian kegiatan keesokan harinya. E. Meminta kelonggaran pada atasan untuk mempertimbangkan kebijaksanaan pembebasan pengisian laporan kegiatan harian bagi pegawai lapangan, agar pekerjaan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Pada soal nomor 5, kita merupakan seorang pegawai di salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia. Perusahaan tersebut meminta para pegawainya untuk mengisi laporan harian kegiatan secara online melalui aplikasi yang sudah dibuat oleh perusahaan. Namun karena pekerjaan kita sering di lapangan membuat kita terkendala mengisi laporan harian tersebut karena adanya kendala sinyal. Bagaimana tindakan yang akan kita lakukan untuk mengatasi atau untuk menghadapi masalah tersebut? Di antara kelima pilihan ini, yang paling tinggi poinnya adalah pilihan E, yaitu meminta kelonggaran pada atasan untuk mempertimbangkan kebijaksanaan pembebasan pengisian laporan kegiatan harian bagi pegawai lapangan agar pekerjaan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Soal nomor 6. Anda merupakan seorang pegawai pada sebuah perusahaan ternama. Anda sangat semangat dalam bekerja dan terkenal memiliki dedikasi tinggi dalam bekerja. Suatu hari, Anda tidak sengaja melakukan kesalahan fatal sehingga merusak sistem dan database perusahaan. Bagaimana tindakan Anda? A. Berusaha memperbaikinya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kepada perusahaan. B. Memanggil ahli IT untuk memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan tersebut. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan bersedia untuk memberikan gaji Anda bulan ini sebagai bentuk tanggung jawab tanggungan biaya kerusakan sistem dan database perusahaan. Dia bertanya kepada teman tentang cara memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan. E. Tetap tenang dalam bekerja dan berharap sistem dan database tersebut kembali normal.
Pada soal nomor 6, kita merupakan seorang pegawai pada sebuah perusahaan ternama dan kita sangat bersemangat dalam bekerja dan terkenal memiliki dedikasi tinggi dalam bekerja. Suatu hari, kita tidak sengaja melakukan kesalahan fatal sehingga merusak sistem dan database perusahaan. Bagaimana tindakan atau apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan A, yaitu berusaha memperbaikinya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kepada perusahaan. Soal nomor 7. Anda merupakan seorang pegawai junior di sebuah perusahaan swasta. Pada era saat ini, setiap perusahaan diharuskan mengubah sistem kerja yang semula jarang menggunakan IT menjadi menerapkan IT di setiap bidang termasuk perusahaan Anda. Namun para pegawai senior yang sudah nyaman dan terbiasa masih tetap menggunakan non-IT dalam pelaksanaan kerja meskipun pimpinan perusahaan sudah menginstruksikannya. Bagaimana sikap Anda? A. Anda sangat berharap para pegawai senior mulai menggunakan IT agar pelaksanaan kerja menjadi lebih optimal. B. Anda menjaga perasaan para pegawai senior dan tidak pernah menyerah untuk berharap bahwa suatu saat mereka akan membutuhkan IT. C. Memberikan penjelasan kepada para pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja. D. Memberikan penjelasan kepada para pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja dan mengajarkan mereka tentang IT tersebut. E. Membantu pegawai senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Ketika kita merupakan pegawai junior di sebuah perusahaan swasta, yang mana pada era saat ini setiap perusahaan diharuskan mengubah sistem kerja yang semula jarang menggunakan IT menjadi menerapkan IT. Namun para pegawai senior yang sudah nyaman dan terbiasa masih tetap menggunakan non-IT. Bagaimana sikap kita terhadap situasi tersebut? Padahal pimpinan perusahaan sudah menginstruksikan untuk beralih kepada IT. Di antara kelima pilihan ini, sikap kita yang tepat adalah pilihan D, memberikan penjelasan kepada para pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja dan mengajarkan mereka tentang IT tersebut. Soal nomor 8. Dinas keluar kota merupakan hal yang sangat lumrah terjadi, bahkan hampir setiap minggu Anda selalu menjalankan dinas keluar kota. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas, mulai barang-barang dokumen penting harus dibawa. Sebenarnya, ini merupakan situasi yang membuat Anda kewalahan, apalagi kendala yang sering terjadi adalah Anda agak sedikit pelupa. Terkadang, barang bawaan Anda bisa tertinggal. Belum lagi resiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi hal tersebut? A. Menyiapkan jauh-jauh hari agar tidak lupa. B. Selalu membawa dokumen cadangan di tempat berbeda. C. Menyiapkan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. D. Menyiapkan dokumen di dalam hard disk. E. Tetap mempersiapkan seperti biasa yang Anda lakukan. Ketika kita sering dinas keluar kota, pekerjaan kita menuntut kita untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan, mulai dari barang-barang maupun dokumen. Sebenarnya situasi tersebut membuat kita kewalahan karena kita sering lupa. Terkadang barang bawaan kita bisa tertinggal, belum lagi resiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi kondisi tersebut? Di antara kelima pilihan ini, yang bisa kita lakukan adalah pilihan C, menyiapkan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. Soal nomor 9. Sebagai calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang mudah terprovokasi sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Bagaimana sikap Anda mengatasi hal ini? A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. C. Membacanya saja, kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. D. Mengenali dari jurnal berita terkadang terkesan provokatif. E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Kita merupakan calon ASN, dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Kemudian di era milenial, marak berita dan informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang membuat banyak orang terprovokasi sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Bagaimana sikap kita mengatasi hal ini? Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang tepat kita lakukan adalah pilihan B, mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Soal nomor 10.
Data tercatat angka untuk kenaikan lulusan universitas sangat meningkat, baik PTN maupun PTS, dan Anda merupakan seorang pegawai di sebuah perusahaan bidang reseller. Pada era saat ini, setiap perusahaan diharuskan mengubah sistem kerja yang semula jarang menggunakan IT menjadi menerapkan IT di setiap bidang, termasuk perusahaan Anda. Namun, para pegawai senior yang sudah nyaman dan terbiasa masih tetap menggunakan non-IT dalam pelaksanaan kerja, meskipun pimpinan perusahaan sudah menginstruksikannya. Bagaimana tindakan Anda? A. Anda sangat berharap para pegawai senior mulai menggunakan IT. B. Anda menjaga perasaan para pegawai senior dan tidak pernah menyerah. C. Memberikan kejelasan kepada para pegawai senior. D. Memberikan penjelasan kepada para pegawai senior tentang cara penggunaan IT. E. Membantu pegawai senior dalam bekerja. Nah, ketika kita bekerja dalam suatu perusahaan yang sudah menerapkan IT di setiap bidangnya, namun masih ada pegawai senior yang nyaman dan terbiasa menggunakan non-IT, meskipun pimpinan sudah menginstruksikannya, bagaimana tindakan yang kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang bisa kita lakukan adalah pilihan D, yaitu memberikan penjelasan kepada para pegawai senior tentang cara penggunaan IT. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.